Halo semua, hari ini kita mau lanjutkan pembacaan di kitab Yohanes, pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-22 sampai ke ayat yang ke-29. Hari ini juga nggak begitu panjang, supaya kita ada waktu untuk merenungkan. Ya, ayo kita mulai doa sama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Untuk segala berkat-berkat-Mu kami mau mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan ini yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, untuk hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan, bukakan, singkapkan rahasia firman-Mu. Kami mau membiarkan Engkau berbicara di hati kami, ubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu itu berkuasa untuk mengubah hati dan pikiran kami, memperbarui hidup kami Tuhan. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar hanya kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Jadi ingat ya, itu Tuhan Yesus setelah habis memberi makan ribuan orang, dia suruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang, ke Kapernaum, dan dia menyendiri ke atas gunung untuk mengambil waktu dengan berdoa dengan kepada Bapaknya. Nah, kemudian keesokan harinya mereka itu nggak melihat Tuhan Yesus naik ke perahu, tapi cuma murid-muridnya aja. Ayat ke-23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Maksudnya roti yang Tuhan Yesus beri, yang dari 5 roti itu, yang dibagi-bagikan itu maksudnya. Datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sampai di sini dulu. Jadi jelas ya bahwa Tuhan Yesus itu menginginkan orang-orang ini datang nggak hanya untuk mencari makanan, roti yang sehari ini dimakan, habis itu malamnya atau besoknya kita buang ke jamban, karena itu hanya sementara. Akhirnya habis itu kita lapar lagi. Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari hanya sekedar mencari Tuhan Yesus itu untuk mencari makanan. Ya, jadi di ayat
ke-27 Tuhan Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Jadi makanan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan makanan kekal ini. Apakah makanan kekal ini? Apa yang dia maksud? Dan terus orang-orang ini herannya nggak bertanya, Tuhan Yesus maksudnya apa? Makanan apa sih yang kamu maksud? Tetapi mereka justru bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi ternyata di hati mereka itu ada perasaan merasa ada sesuatu yang kurang, yaitu melakukan kehendak Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang, pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu gampang, gak rumit. Kita gak harus naik manjat gunung untuk bertapa, atau harus ke kota mana jalan jauh-jauh untuk cari Tuhan, untuk diselamatkan, atau harus puasa 40 hari 40 malam. Semua itu gak perlu. Tuhan Yesus bilang, hanya satu jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dalam arti kata, percayalah aku Yesus Kristus. Aku ini yang telah diutus Allah. Itu yang dikehendaki Tuhan. Oke, sampai di sini pembacaan hari ini. Besok akan diterangkan apa yang dimaksud dengan makanan yang sampai kepada kekal, yang makanan yang kekal itu. Apa itu yang dimaksud? Kita baca sama-sama besok ya. Oke. Saya mau berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau singkapkan hari ini bahwa untuk melakukan kehendak-Mu adalah untuk percaya bahwa Yesuslah yang Kau utus. Yesuslah anak-Mu yang tunggal. Bapa, biar Kau tanamkan di dalam hati kami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, supaya kami tidak goyah. Kau kuatkan iman kami Tuhan, dimanapun kami berada, dan tantangan apapun yang kami harus hadapi karena iman kami, karena kepercayaan kami. Bapa, terima kasih karena Kau menyertai kami dengan melalui Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Sampai besok. Dadah.